Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari Minggu pagi ini? Wah, Maria pasti pada semangat nih. Ya sudah pagi. Makan tuh, udah kenyang. Udah mandi, udah makan, pasti sudah semangat make up, untuk make up. mama-mamanya yang make up. Pasti udah semangat, udah mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Wah, ya. kakak aja udah semangat nih. Iya, pasti semangat. Kak Denny juga semangat nih. Kak Harus, juga semangat. harus. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat semua yang baik Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kasih setiamu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu Tuhan selalu baru Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menikmati Engkau setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau kesehatan kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Kak Maria. Yuk Kak Maria, kita mau nyanyi satu pujian. Satu pujian pertama lagu apa Kak Maria? Yang mukanya senyum-senyum itu. Iya. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ayo adik-adik. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi senyum. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pasti adik-adik di rumah pada senyum dan gembira. Ya, Kak, ini ngomong-ngomong, ada yang seneng, mukanya senyum terus. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Ayo Civalen, hati yang gembira. Ya tepuk tangan adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang.
hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Weh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Maria, pasti kalau ada Tuhan Yesus di hati kita selalu Bersukacita. senyum dan Kalau kita senyum dan gembira, berarti kita semakin semangat, kuat, semakin semangat. kuat. Segala penyakit jadi Hilang semua. haleluya. Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk lagu selanjutnya Kak Maria. Oh, ya. Happy ya ya Yang ya. happy ya. Oke. Ya tepuk tangan adik-adik. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah Kak Maria, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau kasih persembahan dulu. Iya, jangan lupa. Ya, di sini Adik-adik ya. boleh lihat sini, boleh transfer di sini persembahannya. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Maria berdoa untuk firman Tuhan ya. Oke, yuk semuanya duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan sukacita yang luar biasa. Hati kami bersorak-sorai Tuhan. Hati kami bersukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu saat ini. Pakai kakak yang akan membagikan kebenaran firman-Mu menjadi saluran berkat buat kami. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Jakarta City Blessing. Hari ini kita akan belajar tentang siapa yang pernah naik kapal. Ya? Ada yang pernah naik kapal. Siapa yang pernah naik perahu? Oh, ada juga yang naik perahu ya. Kalau kapal sama perahu gede mana? Iya, betul. Kalau kapal lebih gede ya adik-adik ya. Nah, saat ini kita juga akan belajar tentang sebuah ketaatan ya. Nah, adik-adik pasti ingat ya, ada seorang bapak yang orangnya baik banget. Dia orangnya sabar, sayang anak, sayang istri, taat sama Tuhan. Di zaman perjanjian lama, ayo siapa yang tahu? Namanya depannya N. Ayo siapa yang tahu? Iya, betul. Namanya Nuh. Atau kalau bahasa Inggrisnya ada tulisannya Noah. Nah, itu ya. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ini adalah seorang yang taat sekali. Dia cinta Tuhan dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik pada saat itu, pada zamannya Nuh sudah tua ya. Wah, manusia semakin banyak, tapi mereka bukannya semakin baik. Mereka menjadi semakin tambah jahat. Suka berbuat dosa, semakin bertambah-tambah buat dosa, semakin bertambah jahatnya, semakin tidak mau menaati Tuhan ya. Nah, adik-adik, Tuhan melihatnya itu jadi muak adik-adik ya. Aduh,
kenapa manusia seperti ini ya. Waduh, muak ya Tuhan ya. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan berfirman pada Nuh ya. Nuh, sekarang aku melihat bahwa manusia bukannya tambah baik tapi tambah jahat, tambah pintar berbuat dosa. Aku akan melenyapkan ya keturunan-keturunan yang tidak baik ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu kapal yang gede banget. Siapa yang tahu kapal Titanic? Nah, seperti itu ya. Dan ini gede banget adik-adik ya kapalnya ya. Nah, waktu Nuh dikasih tahu sama disuruh oleh Tuhan, Nuh bilang gini nggak? Ah, Tuhan, masa bikin bahtera sih? Masa aku bikin kapal? Capek. Aku kan sudah tua. Nggak mungkin loh Tuhan. Ini kan padang gurun. Mau dibangun gimana gitu? Apa aku nanti nggak ketawain? Enggak. Nabi Nuh nurut ya. Dia tidak protes sama Tuhan. Tapi Nabi Nuh nurut. Dia bilang, baik. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh adik-adik. Dia mulai mengumpulkan kayu-kayu, menebang pohon ya. Kayu-kayu pun yang dipilih bukan kayu yang sembarangan. Kayu yang bagus ya adik-adik. Yang seperti yang Tuhan mau ya. Nah, sewaktu Nuh mengerjakannya itu tuh nggak sehari, 2 hari, sebulan, setahun, tapi sampai ratusan tahun adik-adik. Waktu Nuh mengerjakannya ini, adik-adik mungkin bingung nih, waduh, zaman dulu umurnya berapa? Zaman dulu umurnya sampai ratusan tahun adik-adik ya. Nah, waktu Nuh mengerjakan ini, orang-orang sekelilingnya mengejeknya, hahaha, Nuh sudah gila ya. Kenapa dia membuat bahtera, membuat kapal, sedangkan ini kan padang gurun, nggak mungkin. Pasti sudah gila dia saking sayangnya, dia saking mengasihi Tuhannya, saking taatnya, dia mah sudah mulai begini. Nah adik-adik, apakah perkataan itu baik? Enggak ya. Orang-orang itu mengejeknya. Wah, Nuh peduli nggak? Nuh nggak peduli. Dia yang hanya satu yang dia lakukan, dia mau taat, dia mau ikutin apa yang Tuhan suruh. Nah, adik-adik kemudian waktu si Nuh mulai mengerjakan, anak-anaknya juga membantu adik-adik ya. Nah, tiba saatnya bahtera itu sudah jadi kokoh megah dan seperti apa yang Tuhan suruh. Kayunya apa dan dibuat seperti apa, ada 3 lantai ya. Nah, buat kamar-kamar, kamar buat keluarganya, buat kamar-kamar juga untuk masing-masing binatang yang akan dikumpulkan adik-adik. Nah, Tuhan tuh luar biasa ya, hikmatnya dalamnya luar biasa ya. Nah adik-adik, begitu selesai Tuhan mengatakan, Nuh, ajak semua anakmu dan istrimu dan pilihlah binatang itu sepasang-sepasang ya. Jadi gajah betina dan gajah jantan, nah itu sepasang-pasang ya adik-adik. Tapi ada juga beberapa binatang yang Tuhan mau suruh 7. Nah adik-adik, ketika Nuh dan anak-anaknya sudah dikumpulkan, mereka mengumpulkan binatang-binatang itu, mulailah mereka masuk satu persatu ya ke dalam perahu itu. Anak Nuh ada berapa adik-adik? Ayo, siapa yang ingat? Iya, ada 3. Siapa aja yuk? Sem, Ham, dan Yafet ya. Nah, kemudian Nuh beserta istrinya, Sem beserta istri, Ham dengan istri, dan Yafet dengan istrinya masuk ke dalam perahu itu. Nah, juga binatang-binatang yang sudah mereka kumpulkan sepasang-pasang gitu ya. Nah, begitu mereka masuk, Tuhan kemudian menutup pintu itu, bahtera itu, tutup rapat. Nah, begitu pintu ditutup, mulailah hujan deras sekali ya adik-adik ya. Hujannya lama adik-adik, hujan deras sampai akhirnya kapal itu, bahtera itu mulai goyang. Lama-lama kapal itu mulai berjalan karena airnya sudah penuh adik-adik ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di luar itu yang mengejek-ngejek Nuh tadi, Nuh tolong bukain pintu, kami tahu bahwa kamu benar, kami harusnya taat, tapi mereka sudah terlambat ya.
Akhirnya Nuh beserta anaknya, istrinya, menantunya ya, dan binatang-binatang itu mereka aman di dalam kapal itu. Sedangkan di luar gunung-gunung aja tenggelam adik-adik ya. Jadi banjirnya itu banjir yang dahsyat sekali ya, yang benar-benar paling dahsyat ya. Nah adik-adik, waktu kemudian sampai begitu lama ya banjir itu terjadi adik-adik ya. Nah begitu waktunya tiba, kemudian hujan itu berhenti ya. Nah hujan itu berhenti, kemudian Nuh beserta anak-anaknya, beserta istrinya, beserta binatang-binatang itu mulai keluar. Mereka semuanya selamat di dalam kapal itu. Bahtera itu mereka makan cukup, gak kekurangan ya, karena mereka mentaati Tuhan ya. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Mereka semuanya keluar dengan selamat, menghirup udara segar, menghirup udara yang lepas lagi. Mereka senang. Dan apa yang mereka lakukan? Yang pertama kali mereka lakukan, Nuh beserta keluarganya mereka mempersembahkan korban syukur, mendirikan mezbah Tuhan. Mereka bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami, karena Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memperhatikan kami. Nah adik-adik, hati mereka dilimpahi dengan penuh ucapan syukur, bersukacita ya, karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, nah dari hal ini, dari pelajaran ini, satu hal yang kita pelajari ya, apa itu? Ketaatan. Mengapa kita harus taat ya? Karena kalau kita taat, kita akan mengalami ya keselamatan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, contohnya itu tadi ya, kalau umpamanya si Nabi Nuh nggak mau taat ya, mungkin dia dengan anak-anaknya pasti gak selamat. Merekanya akan hanyut ya, mereka akan mati ya kena banjir itu. Tapi karena ketaatan Nuh percaya yang kedua ini ya, karena dia percaya pada janji Allah, pada pertolongan Allah, Nuh dan anak-anaknya mengalami keselamatan. Nah adik-adik, di rumah pun kita juga harus taat ya. Taat itu perlu. Mama bilang ayo belajar ya, ya taat, kita harus belajar. Karena kalau nggak belajar kita jadi bodoh. Kalau bodoh jadi nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas malu ya kan, mengulangin lagi, duit lagi, kasihan dong mama papanya. Nah kita juga harus taat pada apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Kalau kita menurut dengan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan, pasti hidup kita akan penuh damai sejahtera. Kita akan aman-aman saja ya adik-adik ya. Oke, mulai saat ini kita belajar dari Nuh, taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang telah menolong kami, menyelamatkan kami, dan karyamu sudah selesai di kayu salib Tuhan. Tapi kami mau Tuhan bahwa hidup kami Tuhan menjadi berkat buat orang lain, memiliki dampak yang baik Tuhan bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, kami orang lain yang belum percaya Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Tuhan ajar kami juga Tuhan menjadi anak yang contoh yang baik Tuhan dalam hati taat. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan itu sempurna buat kami, sudah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu saja. Setiap anak-anak sekolah minggu kami percaya diberkati Tuhan, demikian dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.